Robert sudah tiba dari tadi, jadi sebab dan akibat dari masalah ini dapat dia lihat dengan jelas. Lalu dia menggerakkan bibirnya dan membuat senyum simpul lalu berkata, "Oh, kalau begitu, jangan khawatir. Sekarang dia tidak bisa menggigitmu lagi." Raut wajah Raquel menjadi lebih pucat. Ya, Snowy sudah tidak bisa menggigitnya lagi karena Robert sudah menembak mati dia. Snowy-nya Snowy yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang selama 3 tahun, meninggal begitu saja, dan semua ini karena Alicia. Raquel mendelik kepada Alicia, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Marsha sedang membantu Selena yang berada di tanah untuk bangun. Selena berkata, "Maaf Tuan Muda Cruz, aku tidak mendidik putriku yang kembali dari pedesaan dengan baik. Aku telah membuat hal konyol di depanmu." Robert melirik Alicia dari sudut matanya. Dia melihat gadis itu berdiri di tempat yang sama tanpa membela diri, dan tatapan penuh arti tampak muncul di matanya. Dia mengangkat bahunya dan berkata, "Aku dengar bahwa ada seorang wanita cantik yang kembali ke keluarga Sebastian. Dan saat aku melihatnya hari ini, ternyata dia benar-benar cantik." Wajah Selena tampak menjadi sangat gelap dan wajah Raquel tampak lebih buruk lagi. "Baiklah, setelah selesai menonton pertunjukan yang bagus, sekarang saatnya aku pergi. Raquel, Mamaku menyuruhmu datang ke rumahku untuk makan malam. Jangan diam saja. Ayo pergi." Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi tanpa menyapa Selena. Selena sama sekali tidak peduli meskipun Robert tidak menganggapnya dengan serius. Dia menatap kepergian Robert dengan senyum manis di wajahnya. Mana berani dia mengkomplain orang terpandang seperti Robert. Dia malah berharap bisa menyanjung dan menyambutnya dengan baik. Lalu Raquel meminta pengawal untuk membawa mayat Snowy dan kemudian dia berlari ke arah Robert. "Tuan Muda Cruz, tunggu aku." Langkah kaki Robert sama sekali tidak melambat, tetapi ketika dia melewati Alicia, langkah kakinya melambat sejenak. Alicia tidak memperhatikan Robert dan tidak mempedulikan panggilan Selena kepadanya. Dia langsung pergi ke villa. Kepala keluarga dari keluarga ini adalah David. Menurutnya asalkan David senang, maka tak perlu mempedulikan Selena lagi. Wajah Selena memerah karena marah, tetapi dia tidak melakukan apapun terhadap Alicia. Di sisi lain, setelah Robert mengantarkan Raquel ke rumah keluarga Cruz, dia tidak turun dari mobil. Raquel lalu bertanya dengan bingung, "Tuan Muda Cruz, apakah kau tidak akan turun dari mobil?" Robert sama sekali tidak menyembunyikannya rasa jijiknya terhadap Raquel. Dengan terkekeh dia berkata, "Nona Setar, sekarang tidak ada seorang pun di sini, jadi aku akan jujur kepadamu. Aku belum cukup bersenang-senang. Aku tidak ingin menikah, dan aku tidak suka dengan tipe wanita sepertimu. Jadi sebelum aku membuka mulut untuk membatalkan pertunangan kita, lebih baik kau sendiri yang memberitahu mamaku, agar kau tidak ditertawakan saat aku memutuskan pertunangan kita nantinya." Wajah Raquel langsung memerah. Dia meremas roknya dengan erat dan bertanya dengan berani, "Aku tidak mengerti. Mengapa kau tidak menyukaiku? Kau juga tidak mengatakan bahwa kau membenciku sebelumnya." Robert kemudian memegang setir mobilnya sambil mengangkat bahu dan berkata, "Sebelum hari ini, aku pikir tidak masalah dengan siapa aku menikah. Tetapi setelah hari ini, aku telah memutuskan bahwa aku bisa menikahi siapa saja, tetapi tidak dengan dirimu." Warna merah di wajah Raquel perlahan memudar dan wajahnya menjadi pucat. Kenapa? Apa salahku?"
Aku bisa mengubahnya. Robert menatap Rachel dengan tatapan yang redup dan berkata, "Aku tidak suka calon istriku yang bisa membunuh." Rachel lalu bertanya dengan heran, "Apakah kau sedang membicarakan aku? Kapan aku?" "Kau membiarkan anjingmu menggigit orang hari ini. Jika sampai anjing itu tidak dapat dikendalikan, maka gadis itu akan mati. Kau tahu itu kan?" Lalu Rachel dengan cepat menjelaskan, "Aku sudah bilang, aku tidak akan membiarkan anjing itu menggigitnya, tetapi dia malah membuat Snowiku menggigit aku." Tatapan kesabaran terakhir yang ada di mata Robert dengan cepat menghilang. "Rachel, jangan anggap aku bodoh." Setelah Robert selesai berbicara, lalu dia langsung menutup jendela mobil dan melajukan mobilnya meninggalkan Rachel sendirian di tengah keheningan malam. Tangan Rachel perlahan mengepal dan kebencian di matanya sangat jelas terlihat. "Alicia, aku tidak akan melepaskanmu." Suaranya yang dingin hilang bersama terpaan angin. Di hotel pada malam hari X-Bar, Robert yang setengah berbaring di meja bar dengan sekilas melihat ada seorang pria jangkung yang berjalan mendekatinya. Dia segera duduk tegak dan berkata dengan nada aneh, "CEO Torres, sulit sekali untuk bertemu denganmu." Dylan yang duduk di seberang Robert menatapnya dengan tanpa ekspresi. Ada 4 orang termasuk Dylan yang duduk di meja bar. Keempatnya adalah tuan muda terkenal di Kyoto yang sekarang berkumpul di sini. Yang dikatakan dengan 4 tuan muda di Kyoto adalah 4 tuan muda dari 4 keluarga terpandang di Kyoto. Dylan Torres, Robert Cruz, Hansel Perez, dan Xavier Spencer. Di antara mereka berempat, selain keluarga Torres yang paling menonjol, ketika keluarga lainnya adalah kompetitor. Tapi pada generasi mereka ini, keempatnya memiliki hubungan yang sangat baik. Dylan melirik 3 lainnya dan bertanya dengan suara dingin, "Ada hal penting apa yang mengharuskan aku datang ke sini?" Xavier yang seperti pria sederhana berkata, "Tuan muda tertua kita, yaitu Robert, yang telah berada di antara ribuan bunga-bunga, mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan cinta sejatinya." Raut wajah Dylan tampak tidak berubah sama sekali dan dengan tidak sabar dia berkata, "Aku akan pergi dulu, jika tidak ada hal yang penting." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Dia harus kembali untuk memeriksa latar belakang Alicia. Di masa lalu, dia hanya memerlukan waktu 10 menit untuk memeriksa latar belakang seseorang. Tapi kali ini sudah menghabiskan waktu seminggu, tetapi dia belum juga menemukan apapun. Dan dia tidak percaya dengan apa yang telah dia temukan. "Hei, tunggu!" ujar Robert sambil buru-buru meraih kemeja Dylan dan berkata, "Kali ini benar kok, aku pergi ke rumah keluarga Sebastian hari ini. Oh, itu rumah sepupunya tunanganku, dan aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat istimewa." Dylan yang mendengar kata-kata rumah keluarga Sebastian tampak menajamkan telinganya dan tiba-tiba langkah kakinya berhenti. Robert mengira Dylan sangat memperhatikan perasaannya, jadi dia merasa sangat gembira dan buru-buru menarik Dylan untuk duduk lagi. Begitu Dylan duduk, dia langsung bertanya, "Gadis seperti apa yang membuatmu merasa dia istimewa?" Robert lalu menuangkan anggur untuk Dylan dan meletakkan botol anggur itu. Kemudian dia menggosok tangannya dengan antusias dan berkata, "Gadis itu tampak sangat tenang dan pintar." Dia menceritakan lagi kejadian Snowy dan bahkan Hansel yang sedang minum dengan kepala tertunduk pun langsung mengangkat kepalanya. Xavier bertanya dengan penuh minat, "Apakah kau yakin tidak sedang menceritakan alur cerita sebuah film?" Robert langsung mengangkat 3 jari tangan kanannya dan berkata, "Jika ada sedikit kebohongan saja, aku akan disambar petir."
Xavier tertawa dan berkata, "Kalau begitu, kau harus berpikir dengan hati-hati. Seorang wanita yang bahkan tidak takut pada anjing galak, mungkin saja di kemudian hari kau akan ditindas sampai mati." Robert menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kau tahu, dia tidak hanya memiliki karakter yang baik, tetapi juga tampak sangat cantik. Wajahnya itu, bodinya itu." Dylan langsung memotong ucapannya dan bertanya, "Siapa nama gadis itu?" "Dia bernama..." Robert tampak ragu-ragu dan tidak bisa menyebutkan nama gadis itu untuk waktu yang lama. Xavier sepertinya telah menemukan mainan baru dan tiba-tiba tertanya dengan geli, "Tuan muda kurus yang dapat menaklukkan wanita manapun, tidak mungkin lupa menanyakan nama cinta sejatinya, kan?" Mendengar itu, Robert terbatuk ringan dan dengan canggung berkata, "Bukannya aku lupa menanyakannya, tapi aku tidak bertanya. Dari awal sampai akhir, gadis itu hanya melirik aku saja, dan tunangan aku yang sombong itu juga berada di sana. Terus jadi sulit bagiku untuk bertanya kepadanya." Dalam benak Dylan segera terbayang wajah Alicia. Sepertinya Alicia bukan hanya terhadap dia saja bersikap acuh tak acuh, tetapi juga terhadap Robert. Dan suasana hati Dylan pun tampak membaik dengan tanpa alasan. Dia tidak lagi ingin tergesa-gesa untuk pergi, lalu dia duduk dan minum dengan senang hati. "Oh," ujar Xavier yang berada di sebelahnya dan matanya tampak berbinar lalu bertanya, "Gadis seperti apa yang tidak tertarik dengan tampangmu itu, yang bahkan terlihat lebih seksi daripada seorang wanita? Aku benar-benar ingin bertemu dengannya sekarang." Saat Dylan mendengar ucapannya ini, sudut mulutnya tampak berkedut sedikit. Gadis yang mereka bahkan tidak tahu namanya itu malah telah memiliki hubungan yang dekat dengannya. Tetapi mulut Dylan yang tersungging itu tiba-tiba tampak menjadi dingin lagi. Seorang gadis dengan latar belakang yang biasa-biasa saja dan memiliki hubungan yang dekat dengannya bukanlah hal yang patut dibanggakan, dan dia masih mempertimbangkan apa dia akan menikahinya. Dia merasa masih belum terlalu tertarik dengannya. Ketika suara-suara di dalam benak Dylan sedang saling berdebat satu sama lainnya, tiba-tiba Xavier menepuk pundaknya dan bertanya, "Dylan, bagaimana denganmu? Apakah kau juga merasa penasaran? Bagaimana jika kita mengajaknya keluar untuk bertemu?" "Membosankan, tidak ingin bertemu," ujar Dylan yang langsung menolaknya dengan ekspresi kosong. Robert tidak terkejut dengan reaksi Dylan. Dengan bercanda dia berkata, "CEO Torres kita yang agung hanya tertarik pada pekerjaannya. Sejak kapan dia tertarik pada wanita?" "Tetapi Dylan, bukankah ibumu selalu memaksamu untuk melakukan kencan buta? Dia sedang menunggu untuk menggendong cucu dari kau. Apakah kau benar-benar tidak tertarik sama sekali kepada wanita manapun?" "Tidak," jawab Dylan dengan tegas. "Wanita itu semuanya merepotkan, dan di antara kita berempat, hanya orang yang kurang kerjaan sepertimu saja yang tertarik. Dengan memiliki seorang wanita, sama saja dengan membuat repot diri sendiri." Pernikahan kedua orang tuanya adalah pernikahan yang sangat buruk, dan pernikahan itu tampaknya sangat menyakiti perasaan ayahnya. Jadi dia menolak untuk menikah karena takut. "Siapa bilang aku satu-satunya orang yang kurang kerjaan?" Robert tidak memperhatikan ekspresi suram di wajah Dylan. Lalu dia menunjuk Hansel yang sedang minum dan berkata, "Pria ini, kalau bukan demi mencari wanita, apa dia minum di sini karena depresi?" Xavier menambahkan dan berkata, "Hansel, dan kau tidak sama. Dia itu datang ke sini demi mencari penyelamatnya. Kau jangan melibatkannya." Robert menjawab dengan desahan mengejek, Cih, kau lihat matanya yang kusam dan tak berenergi. Mencari penyelamatnya.
Siapa yang bisa percaya? Dylan melirik Hansel yang benar-benar tampak tidak berdaya, lalu mengambil gelas anggur dari tangan Hansel dan berkata, "Jangan minum lagi. Kau sudah minum berapa banyak ini?" Hansel mengenyitkan keningnya karena orang yang merebut gelas anggurnya adalah Dylan, dan dia hanya duduk diam dan tak mengambilnya kembali. Xavier bertanya dengan rasa penasaran, "Sudah hampir setengah bulan ini. Tetapi mengapa kau masih belum menemukan gadis yang menyelamatkanmu saat di luar negeri?" Robert menggunakan ucapan Xavier untuk menjadikan bahan candaan. "Orangnya saja tidak dapat kau temukan. Jangan-jangan dia adalah hantu. Apakah anakmu telah diselamatkan oleh hantu wanita?" Dylan langsung mengenyit. Dia juga telah menyelidiki Alicia selama hampir seminggu tetapi masih belum menemukan apapun. Tetapi Alicia bukan hantu, dia adalah orang yang nyata dengan darah dan daging. Lalu dia memaki dengan nada yang dingin, "Jangan membuat lelucon yang garing." Robert melihat wajah Dylan dengan serius lalu mengangkat bahunya dan berkata dengan sedih, "Hanya bercanda saja. Mengapa reaksi kau berlebihan begitu? Bisanya hanya membela pria brengsek seperti Hansel saja. Kau benar-benar pilih kasih." Dylan terlalu malas untuk mempedulikan Robert, jadi dia menundukkan kepala dan menghela nafas lega. Sebenarnya dari mana gadis itu berasal? Villa Sebastian. Alicia akhirnya menerima informasi mengenai aset Selena yang dikirimkan kepadanya oleh anak buahnya. Total aset Selena mencapai 3 miliar dolar dan sebagian besar uangnya disimpan di dalam rekening rahasia yang ada di luar negeri, dan aset tetapnya yang berada di luar negeri juga dikelola oleh orang yang sama. Alicia menyipitkan matanya saat dia melihat ke layar komputernya. Jika dugaannya benar, David pasti tidak tahu tentang uang itu. Mengingat pengelolaan finansial David yang begitu ceroboh, seharusnya sebagian besar uang keluarga dia sudah masuk ke kantong Selena. Tampaknya pemilik sebenarnya dari Sebastian Corp bukanlah David tetapi Selena. Penemuannya ini sungguh menarik. Alicia sedang menatap email itu dengan cermat ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di luar pintu kamarnya. Alicia sedang menatap surat dengan hati-hati ketika ada ketukan di pintu. Alicia berjalan ke pintu dengan hati-hati membuka celah kecil. Dia melihat Marsha yang dengan enggan memegang sepiring buah dan berkata, "Papa meminta aku untuk memberikannya padamu. Dia meminta kau untuk pergi ke ruang baca." "Oke," ujar Alicia sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil mangkuk buah. Marsha tanpa sadar melirik ke dalam dari depan pintu dan Alicia mengambil langkah ke kiri untuk menghalangi pandangan Marsha dan bertanya dengan dingin, "Apakah ada hal lainnya?" Marsha cemberut dan berbalik untuk pergi. Lalu Alicia menutup pintu dan berjalan kembali ke depan komputer untuk menghapus semua jejak penelusuran. Lalu dia membuka pintu dan berjalan ke ruang kerja David. Tetapi yang tidak Alicia ketahui adalah bahwa 2 menit kemudian Marsha menyelinap masuk ke kamarnya dengan kunci serap di tangannya. Dan terdengar bunyi klik. Pintu terbuka dengan cepat. Marsha masuk ke dalam dan menutup pintunya.